Ya, kalau Anda, wah sekarang Pak Yono kok nyuruh ke dokter loh. Dari dulu saya ada dua ikhtiar kan, insani dan ilahi. Insani itu usaha kita atau ikhtiar kita kepada manusia, dokter, psikiater, terus alim ulama, ahli spiritual. Nah, terus ikhtiar ilahinya ya sudah, kita berdoa sama Tuhan. Kalau Anda tidak setuju dengan apa yang saya utarakan, ya silakan saja. Tapi ini fakta membuktikan. Karena asam lambung itu adalah sakit fisik. Sakit fisik. Ya. Pengaruhnya bisa cemas ke psikis. Iya. Makanya dua-duanya perlu disembuhkan secara bersamaan. Itu adalah edukasi dari Dr. Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas peternakan anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani, jiwani, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Oke, jarang muncul di YouTube, saya munculnya di TikTok. Kali ini saya akan membedah tentang, ini sesuai pengalaman saya, sesuai apa yang saya lakukan. Jadi tidak menyimpang dari pengalaman saya begitu. Yaitu apa? Sensasi di lambung yang perlu Anda segera tanggulangi begitu. Karena apa? Kalau ini berkelanjutan, nanti yang kena adalah psikis Anda. Gitu. Yang tadinya mungkin dari pikiran Anda menjadi kena asam lambung, atau dari pola makan Anda kena asam lambung atau mah. Asam lambung dan mah itu beda ya, asam lambung dan mah gitu ya. Sekarang yang terjadi adalah sensasi di lambung yang langsung mempengaruhi ke pikiran Anda. Jadi cemas, takut, gelisah, bahkan insomnia. Nah, itu perlu Anda tanggulangi secepatnya. Karena apa? Kalau kelamaan, ya psikis Anda nanti ya muter terus. Pikiran, terlalu stres, takut, cemas, bisa menyebabkan asam lambung. Naiknya asam lambung. Pikiran takut, cemas, dan sebagainya bisa menggerakkan atau bisa memicu saraf otonom itu bekerja tidak normal atau sembarangan. Nah, inilah kedahsyatan pikiran mempengaruhi ke saraf kita, ke organ kita, ke tubuh kita, gitu. Nah, makanya ini perlu Anda segera tanggulangi, karena kalau tidak ya begitu terus Anda. Terus terang, saya dulu melakukan terapi ini, yaitu dengan obat dan herbal dari dokter. Kalau asam lambungnya ya, asam lambungnya dulu. Untuk psikosomatiknya, dulu saya pernah minum obat ya, antidepresan 2 bulan, terus saya tinggalkan, saya melakukan penyembuhan diri sendiri dengan IDMR, istighfar, dzikir, meditasi, relaksasi, dan terapi yang lain. Gitu. Dan saat saya kambuh, kemarin bulan Mei tahun 2023, saya minum obat antidepresan. Kenapa saya minum? Saya nggak mau berlama-lama dengan sakit ini. Ternyata benar, kalau kita sudah bisa mengelola pikiran dan perasaan kita, minum obat itu bisa membantu mempercepat kesembuhan. Gitu ya. Saya jujur sama Anda, karena saya nggak mau ada pembohongan publik di sini, membohongi Anda semua. Membohongi Anda misalnya 1000 orang yang nonton ini, nanti dilakukan secara terus-menerus, saya sama aja membohongi Anda selamanya, kan begitu. Ini ya, Anda nggak boleh terpengaruh dengan yang katanya ya asam lambung sudah berpuluh-puluh tahun mengalami kecemasan dan sebagainya, itu tanpa obat sudah sembuh. Oke, saya percaya aja. Saya percaya. Tetapi dari hasil survei saya, dari teman-teman saya yang kena asam lambung, semuanya terapi dokter dan minum obat
serta minum herbal. Termasuk saya ya. Begitu. Itu ternyata. Kalau untuk psikosomatiknya, teman saya minum obat antidepresan itu juga masih saja begitu. Itu. Ya. Karena apa? Mungkin belum bisa mengelola pikiran dan perasaan. Intinya Anda jangan terpengaruh, yaitu bisa sembuh alami. Begini ya. Memang bisa sembuh alami. Tergantung tingkat keparahannya. Tergantung tingkat apa ya? Anda sudah parah atau tidak. Yang bisa menentukan parah atau tidak kan dokter. Gitu. Nah, itu ya. Kalau Anda tidak setuju dengan apa yang saya utarakan, ya silakan saja. Tapi ini fakta membuktikan. Karena asam lambung itu adalah sakit fisik. Sakit fisik. Ya. Pengaruhnya bisa cemas ke psikis. Iya. Makanya dua-duanya perlu disembuhkan secara bersamaan. Itu adalah edukasi dari Dokter Andri. Makanya kalau kita sudah berbicara masalah gangguan medis, kita tidak lepas dari dokter dan obat. Herbal juga. Gitu. Oke, sekarang gejala yang pertama, sensasi yang pertama adalah sering mual, muntah, perut terasa nggak nyaman. Anda tahu sendiri, mual, muntah. Makan, muntah. Nggak makan, ingin mual, ingin muntah. Nah, ini kalau nggak Anda tanggulangi segera, misalnya tiap hari Anda begitu terus selama 1 bulan, Anda butuh bantuan dokter. Itu ya. Nanti akan saya tunjukkan obat yang saya minum sama herbal. Gitu. Yang kedua, tadi mual muntah ya, mual muntah, saya coret, muntah. Ketiga, celekit-celekit di perut kanan maupun kiri. Rasa celekit-celekit, dan itu berlangsung berbulan-bulan. Atau hilang celekit-celekit lagi. Nah, ini perlu diadakan pemeriksaan yang lebih detail. Jangan mau nebak-nebak sendiri. Karena apa? Semakin cepat ditanggulangi, maka semakin baik. Begitu. Makin cepat penyembuhannya. Gitu. Walaupun asam lambung ini tidak bahaya, tetapi pengaruhnya ke psikis Anda. Yang bahaya itu adalah respon dari pikiran Anda. Begitu ya, celekit-celekit. Ketiga, Anda kalau sehabis makan itu perut terasa melilit. Nah, ini tidak ke dokter juga bisa sembuh, karena saya pernah mengalami ya, yang mual muntah, celekit-celekit terus menerus, itu Anda perlu bantuan dokter. Kalau melilit itu kadang bisa sembuh sendiri, ya bisa sembuh sendiri. Begitu. Tetapi cenderung kalau habis makan melilit itu adalah asam lambung naik atau bisa dari mah gitu. Ya. Yang keempat adalah perut sering kembung terus menerus. Ya. Lama berbulan kembung terus. Karena apa? Kalau kembung terus, itu tetap aja ke pikiran nanti. Nah, ini segera Anda tanggulangi. Konsultasi ke dokter. Ya, konsultasi ke dokter. Kalau Anda ingin herbal, nanti saya tunjukkan herbalnya apa. Tapi selain herbal, saya juga minum obat dokter. Begitu. Terus yang kelima adalah dada panas. Ya. Dada panas, panas tiap hari, panas. Perlu bantuan dokter. Itu karena apa? Asam lambung Anda itu tidak normal, Banyak sekali asam lambung sudah mengalami reflux atau naik itu. Tapi ya semua ini sebenarnya itu nggak apa-apa, ya. Cuma apakah Anda ingin begini terus? Ingin begini terus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun? Tidak kan? Nah, itu. Karena kalau ini Anda berlangsung terus-menerus, ya udah stres Anda. Stres.
caranya gimana nggak tahu. Ini hanya baca, sering googling. Nah, dipengaruhi oleh orang. Jangan banyak minum obat, jangan banyak minum obat begitu. Saya membuat channel ini dari membuat sampai sekarang saya tidak pernah melarang untuk pergi ke dokter untuk minum obat. Gitu. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang begini, kalau ini semua ya sensasi di lambung ini hanya berapa persennya saya sebutkan. Sebenarnya masih banyak ya sensasi di lambung itu. Nah, sensasi di lambung ini kalau berjalan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun akan mempengaruhi ke pikiran Anda. Ya, pikiran Anda stres, takut, cemas. Nah, akhirnya penuh dengan ilusi. Kalau pikiran Anda penuh dengan ilusi, terjadi disfungsi organ dan hormon. Misalkan, dari hormon apa? Misalnya, hati mengeluarkan apa, pankreas mengeluarkan apa, itu tidak bisa terproduksi dengan normal. Terus dari saraf-saraf Anda, saraf otonom, baik simpatik, parasimpatik itu bekerja dengan sembarangan, jantung Anda berdebar-debar dengan kencang. Ya jantung ya berdebar-debar, tapi ini debarannya itu kencang sekali gitu. Ya, terus napas pendek, ngos-ngosan. Pengaruhnya banyak. Dari lambung, pengaruhnya sudah ke psikis, nanti merembet ke yang lain. Apa Anda ingin begitu terus? Apa Anda ingin begitu terus? Enggak kan? Nah, kalau enggak ingin begitu terus, segera sakit fisik itu harus ada obatnya. Ya. Siapa sekarang yang enggak minum obat kalau sakit? Coba Anda anti obat. Opnam di rumah sakit, pasti mau nggak mau minum obat. Gitu, ya. Oke, Anda boleh meninggalkan channel saya kalau misalnya Pak Yono menyarankan obat. Dari dulu saya nyarankan obat ya. Saya nyarankan obat. Nah, obat yang dikasih saya itu adalah yang pertama dulu adalah omeprazol. Omeprazol ya. Omeprazol ya. Omeprazol. Terus sulfatrat itu sirupnya. Itu. Ya, itu. Ini saya terapi. Kontrol ke dokter. Terus saya bantu dengan herbal, yaitu apa? Temulawak. Temulawaknya itu diiris-iris kecil-kecil, ya dikupas dulu, diiris kecil-kecil kayak kerupuk, dijemur sampai kering. Terus kayu secangnya bisa beli di online atau cari sendiri. Campur, ya. Misalnya dua iris temulawak dikasih satu apa itu namanya? Belah. Belah atau apa? Kalau disilet-silet itu apa namanya, Mas? Kalau kayu diiris-iris kecil-kecil itu apa? Ya iris-irisan kecil-kecil itulah. Ada kok sudah video saya campur, rebus sampai mendidih, 2 gelas menjadi 1 gelas. Dinginkan, minum. Nggak usah dicampur apa-apa. Nah, itu terapi terus-menerus. Atau Anda punya obat yang lain. Itu. Dari hasil survei saya, orang dengan asam lambung yang sudah kronis, itu dia terapi dokter. Ya, dan herbal itu kebanyakan. Mentor saya Mas Hedi Suwito, obat dan herbal, sembuh dia. Saya sudah tahu keadaan beliau bagaimana waktu mengalami asam lambung. Wah, saya udah nggak tega. Tapi dia terapi obat dan herbal itu. Ayo kunjungi dokter. Ya, kalau Anda, wah sekarang Pak Yono kok nyuruh ke dokter loh. Dari dulu saya ada 2 ikhtiar kan, insani dan ilahi. Insani itu usaha kita atau ikhtiar kita kepada manusia, dokter, psikiater, terus alim ulama, ahli spiritual. Nah, terus ikhtiar ilahinya ya sudah, kita berdoa sama Tuhan. Begitu. Ingat, doa tanpa usaha itu kebohongan. Usaha tanpa doa itu kesombongan. Catat ya. Itu ya. Ya cukup itu. Jangan biarkan beban Anda menumpuk. Gitu ya. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.